Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami teknisi dari PT XL Aksiata Tbk yang beranggotakan Faisal Syahbari Ramadan dan saya Muhammad Lamda Gibran Ramadan dan yang terakhir Fikri Iman Fadilah. Di sini kami selaku teknisi akan menjelaskan bagaimana internet bisa sampai ke tangan para konsumen atau para customer. Baik, untuk penjelasannya kita lanjut. Nah, di sini kita akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama dari profil perusahaan, lalu topologi perusahaan, penerapan infrastruktur, dan pengujian teknisnya seperti apa. Yang pertama dari profil perusahaan terlebih dahulu. Jadi PT XL Aksiata Tbk atau disingkat XL adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia yang mulai beroperasi dari tanggal 8 Oktober tahun 1996 dan merupakan perusahaan swasta ketiga yang menyediakan layanan telepon seluler GSM di Indonesia. PT XL Aksiata tersendiri memiliki visi dan misi, yaitu mendekatkan dunia dengan cara yang simpel untuk kehidupan yang lebih baik, dan misinya yaitu menjadi nomor 1 converged operator di Indonesia. Lalu Presiden Direktur atau CEO pada XL Aksiata yaitu Bu Dian Siswarini. Bisa lanjut. Lalu di sini saya akan menjelaskan topologinya. Di sini ada topologi resmi dari PT XL Aksiata. Ini topologi yang yang bermula dari backbone sampai ke BTS, yang awalnya terhubung dari GGSN, lalu ke RNC, BSC, lalu ke BTS-nya, ke node. Lalu yang sebelah kanan adalah topologi sederhananya. Bisa lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan infrastruktur yang akan kami paparkan apa saja. Oke, yang pertama yaitu penerapan WAN. Penerapan WAN pada perusahaan telekomunikasi seperti PT XL Aksiata bisa dilihat dari sisi klien. Jaringan LAN klien dengan device yang mendistribusikan IP publik kepada klien, dan jaringan LAN pada perusahaan yang terhubung menjadi satu WAN. Lalu yang kedua, penerapan teknologi terestrial. Pada PT XL Aksiata Tbk menggunakan EUTRAN atau Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network. Jadi EUTRAN ini yaitu sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani sisi radio akses dari UE ke jaringan core. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga ada penerapan nirkabel. PT XL Aksiata Tbk sudah menerapkan jaringan 4G Lite yang dimana penerapan wireless ini terhubung dengan device, dan bahkan sekarang juga sedang ada pengembangan jaringan 5G. Nah, lalu selanjutnya penerapan DHCP. Pada PT XL Aksiata menerapkan DHCP dengan melakukan pembagian IP kepada setiap pengguna dari IP address publik yang dimiliki oleh XL
lalu dihitung menggunakan teknik subnetting untuk membagi menjadi bagian network yang lebih kecil. Kemudian hasil tersebut bisa menjadi panduan untuk penyetikan IP address yang akan dibagikan kepada klien melalui DHCP. Oke, selanjutnya itu penerapan QoS atau Quality of Service. Jadi QoS ini merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu service. Lalu QoS ini memiliki beberapa parameter yang dapat diukur, yaitu throughput, delay, latency, packet loss, dan jitter. Oke, selanjutnya pengujian teknis akan dijelaskan oleh Faisal Syahbari. Oke, untuk topologinya tersendiri bisa ditampilkan lagi. Mungkin untuk topologi bisa langsung dari file PKT-nya. Nah, ini bisa dilihat untuk topologi teknis yang kita gunakan. Ini dari kita membuat layanan bisa sampai ke masing-masing smartphone yang menggunakan SIM XL Axiata. Jadi ini dari internet atau ini ya internet terhubung dengan kantor XL Axiata. Yang di atas ini bisa dilihat ada router dan central office server. Itu kantor dari XL Axiata yang menyediakan layanan internet tersebut. Nah, ini dari internet terhubung ke router, lalu dari router dihubungkan lagi ke central office server. Di central office server ini yang mengirimkan service terdistribusi ke cell tower atau ke BTS. Lalu setelah dari central office server terhubung lagi ke BTS, yang mana BTS ini menyebarkan sinyal untuk sampai ke tangan konsumen. Jadi bisa dibilang seperti itu. Untuk tahap konfigurasinya bisa dijelaskan kembali oleh Faisal.
Baik, terima kasih. Untuk sekarang penerapan QoS, izin untuk sharing kembali. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah penerapan quality of service pada autonomous system atau nomor AS. Pada penerapan ini dilakukan perhitungan aspek-aspek quality of service menggunakan software WhatsApp. Salah satu fungsinya adalah agar dapat mengetahui kualitas dari jaringan yang dipakai atau jaringan yang dicoba tersebut. Aspek-aspek tersebut adalah yang akan kita hitung adalah throughput, packet loss, delay, dan juga jitter. Untuk tahap pengerjaannya, yang pertama itu saat membuka WhatsApp, kita pilih interface yang akan di-capture datanya yang masuk dan keluar melalui interface tersebut. Dan pastikan interface tersebut terhubung dengan provider atau nomor AS yang akan kita uji coba kualitas jaringannya. Yang kedua, koneksi ke internet. Itu bisa berbagai macam cara, bisa dengan bermain game, masuk ke sebuah website, atau lainnya. Setelah diyakini cukup menerima paket pada WhatsApp, berhenti capturing data pada WhatsApp. Lalu buka bagian capture file properties dari statistik, lalu ke capture file properties atau dengan shortcut Ctrl Alt Shift dan C. Pada bagian capture file properties, scroll pada bagian statistik. Berikut adalah tampilan statistiknya. Ini ada hasil dari statistik yang didapat capturing data dari jaringan Excel. Dari hasil statistik di atas, kita dapat mencari throughput, presentasi packet loss, rata-rata delay, dan juga rata-rata jitter, yang merupakan aspek dari quality of service. Di sini ada perhitungannya. Perhitungannya yang pertama adalah throughput. Throughput itu dari jumlah bytes yang direkam dibagi dengan time span atau waktu perekamannya. Di sini bisa dilihat hasilnya itu adalah byte per second dengan hasil 9.891. Jika ingin dijadikan bit per second, bisa langsung dikali 8. Dan kedua, ada packet loss. Cara menghitungnya adalah jumlah packet loss dibagi dengan total paket. Lalu untuk jadi persentase dikali 100%. Hasilnya adalah 5,477%. Ini catatan ya, untuk paket loss yang kita hitung di sini adalah paket loss yang berjenis ICMP, bukan paket yang lainnya. ICMP itu contohnya adalah saat kita ping ke suatu device yang lain. Yang ketiga adalah delay. Itu dari jumlah delay dibagi dengan jumlah paket yang dihitung. Di sini kita mendapatkan rata-rata delay-nya itu 0,04 second. Rata-rata delay dari semua paket itu. Lalu jitter itu total jitter plus jumlah delay dibagi jumlah delay. Jadi jitter itu adalah delay yang pertama dikurangi dengan delay yang selanjutnya dan seterusnya. Dan didapatkan hasil minus 0,01. Hasil dari penerapan materi quality of service ini tidak dapat menjadi pegangan untuk menentukan baik atau buruknya kualitas jaringan dari suatu provider tersebut. Karena kualitas tersebut bukan hanya dari internal, namun eksternal juga dapat mempengaruhinya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Muhammad Lamda. Terima kasih.
Baik, mohon maaf tadi saya lag sebentar. Baik, mungkin itu saja paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.